Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di tempat yang paling ikonik di kota Bandung. Orang Bandung pasti tahu sama tempat ini. Selain menyimpan banyak kenangan, tempat ini juga menyimpan banyak cerita dakwah. Kalian pasti kenal sama Muzamil Hasballah, Ustadz Hanan Attaqi, Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, yang mereka basis dakwahnya ada di kota Bandung. Buat kalian yang penasaran sama cerita dakwah yang ada di kota Bandung, yuk kita bareng-bareng jelajahi. Nah, teman-teman, tahu nggak sih, di Bandung dengan 20.000 kalian bisa naik bandros untuk keliling Bandung. Masjid Al-Latif ini merupakan salah satu tempat yang hits untuk anak-anak hijrah di kota Bandung. Di Masjid Al-Latif ini juga ada kajian dan ada kegiatan yang bisa diikuti oleh kalian loh. Kalau mengungkap sejarah, Al-Latif sendiri ini saya kurang tahu ya persis tahun berdirinya, tanggalnya kapan. Cuma sudah dimulai dakwah di Al-Latif ini, mungkin identitas dakwahnya itu sudah muncul sebagai masjid dakwah, bukan hanya sekedar masjid yang digunakan sebagai ritual ibadah saja. Itu semenjak 1960-an lah kurang lebih masjid ini berdiri dengan aktivitas pemuda justru yang aktif. Kalau dulu juga dulu tuh masjid ini merangkul aktivis-aktivis pemuda baik yang muslim maupun non muslim. Dulu bisa berkegiatan, tapi nggak di masjid mungkin ya, mungkin di sekitar masjidnya. Dulu masjidnya bukan ini, ada masjid di ruangan bangunan di sebelahnya. Itu tahun 1960-an sih kayaknya. Terus pindah ke kurang lebih lah itu ke sini sekarang. Kebetulan orang arsiteknya juga ketua DKM dulu. Ketua DKM Masjid Al-Latif, sekarang udah menjadi Dewan Syuro-nya lah di periode selanjutnya, sekarang udah ganti. Tapi masih aktif di sini. Jadi ciri khas kalau yang saya lihat sih lebih ke apa ya, bangunan revitalisasi. Dulu masjidnya memang kalau mau dilihat ini sih, ya dari jendelanya aja udah kelihatan. Nah ini bukan modern ya, kalau dari jendela kelihatan. Kemudian dikasih sentuhan arsitek, ya kayu-kayu ini gitu. Cuma yang terakhir saya tahu ini karena kebutuhan dakwah juga, kebutuhan syiar dakwah, karena sejak 2015 Masjid Al-Latif bersama pemuda hijrah mulai menggaungkan lagi kembali ke masjid. Nah, di mana dakwahnya lebih segmented, walaupun dakwah itu kan secara umum ke siapa saja, tapi disegmentedkan kepada anak muda yang notabene adalah anak-anak street. Di mana anak-anak street ini kalau ke masjid itu agak-agak alergi kayaknya kalau melihat masjidnya yang mungkin tidak homey atau tidak apa namanya ya, kalau datang ke masjidnya kaku gitu. Dari sisi arsitek pun juga diperhatikan, termasuk dari sini 2016 kalau salah si membran ini dibangun, membran teras-teras ini dulu ini nggak ada, ini kan 2016 nggak ada dulu itu. Kemudian masjid ini tidak dipagar depannya. Tujuannya apa? Karena dari hasil mungkin lah kalau disebut penelitian kali ya. Jadi orang-orang yang berhijrah ke masjid ini tadi awalnya dia enggak langsung melaksanakan syariat, misalnya datang ke masjid langsung sholat gitu, enggak.
ternyata dia cuma hanya nongkrong atau janjian sama temennya. Yang lebih enak, yang lebih nyaman mungkin di teras masjid, janjian di situ. Yang pertama mungkin ya Masjid Al-Latif menjadi seperti ini ya, sekali lagi alhamdulillah ini hadiah dari Allah, itu keberkahan dari masjidnya ini sendiri gitu. Selain ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan, termasuk tadi media juga berperan. Dulu mungkin diawali dengan bagaimana dakwah ini disampaikan melalui platform media ya. Kalau dulu kan mainnya poster-poster aja di mana gitu, kita datang ke masjid siapa atau ke tempat siapa, izin dong nempelin poster gitu. Kalau dulu, sekarang mudah si informasi ini, apapun informasi itu bisa diakses lewat lewat smartphone gitu dan lain-lain. Nah, ya si Al-Latif sendiri juga menggunakan itu gitu. Mulai dari Instagram, Facebook dan lain-lain mungkin ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang siaran langsung, kita live streaming juga di YouTube-nya sendiri gitu. Walaupun itu juga kalau di masjid lain mungkin lebih canggih dari itu. Ya, mungkin trennya sih sebetulnya yang sudah, jadi trennya yang sudah duluan muncul sebelum canggihnya media sosial sebetulnya. Jadi tren hijrah itu kalau kita klaim itu lahirnya mungkin dari Al-Latif, masifnya ya. Mungkin di tempat lain juga sudah melaksanakan bagaimana mengajak untuk orang supaya ke masjid. Tapi secara masif dan besar, kayaknya baru Al-Latif dan Pemuda Hijrah yang melakukan itu. Kemudian didukunglah oleh tadi media-media sosial untuk menyebarluaskan lebih jauh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari saya sendiri mewakili pengurus DKM Al-Latif, juga kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apa yang disampaikan, kalaupun ada yang salah atau yang keliru yang saya sampaikan, nanti dikonfirmasi lagi aja gitu ya, insyaallah. Mungkin yang terakhir saya berpesan mungkin ya, menyampaikan sedikit berbagi kepada teman-teman, khususnya kepada pemuda, untuk menyampaikan kebaikan tidak harus jadi ustadz. Ustadz itu hanya bisa kurang lebih menyampaikan narasi-narasi di atas mimbar. Semua kita adalah dai, semua kita adalah berperan menyampaikan kebaikan. Kun da'iyan qabla an takuna syai'. Jadilah kalian seorang dai sebelum menjadi sesuatu. Saya seorang fotografer, tapi motifnya apa? Frame-nya apa? Saya dakwah, menyampaikan kebaikan. Dengan foto yang saya sampaikan, orang bisa tahu ada apa aja nih, ada masalah apa aja nih dengan umat, dengan bangsa ini. Sehingga orang mau melirik dengan video, dengan ini, dengan apapun, orang mau melirik kepada agama ini, kepada kebaikan, sehingga mau bergabung dan menjadi brand ambassador untuk menyampaikan kebaikan yang lain gitu. Gitu. Cuacanya bikin gampang sakit. Bersyukur, tiap hari lembur. Bersyukur, beri susu 7 kurma. Kebaikan susu steril dan kurma jadi satu. Beri susu steril 7 kurma. Insya Allah double khasiatnya. Kebersamaan itu saling menguatkan. Dengan saling berbagi untuk berikan semangat, bergerak bersama untuk mengejar impian. Sepenuh hati, buat segalanya jadi lebih bermakna. Bersama Wardah Hairfall Treatment Shampoo baru dengan formulasi khusus scalp care teknologi. Jaga keseimbangan kadar air pada kulit kepala berhijab. Rambut jadi kuat terlindungi, sehat dari akarnya. Wardah dari Hijab Expert. Paragon. Ini Boris, pekerjaan bikin betul barang rusak, barang mobil kesayangan. Waduh, bensinnya habis tuh. Ayo gas Boris, ke SPBU, cepat. Isi 300.000 ya. Ada QR code-nya, Pak. Hah, QR code? Belum tahu? Sekarang pengguna BBM bersubsidi, yaitu solar dan pertalite, harus terdaftar agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat guna. Daftar melalui website, jangan lupa siapkan berkas sebelum mendaftar, lalu centang persyaratan dan daftar sekarang, terus tunggu konfirmasi untuk pencocokkan data. Terus siapa tuh yang boleh menggunakan BBM bersubsidi? Ya masyarakat yang kurang mampu lah, Wak. Masa masyarakat yang mampu? Kalau orang mampu, pakai BBM non subsidi dong. BBM bersubsidi hanya diperuntukkan untuk mobil plat kuning dan plat hitam dengan ketentuan yang berlaku. Guys, daftarnya juga bisa melalui aplikasi My Pertamina. Lanjut, usaha mikro,
Usaha perikanan, usaha pertanian, sampai layanan umum juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Ngapain ku jadul? Ini daftar. Bisa daftar langsung ke booth pendaftaran subsidi tepat atau petugas SPBU akan bantu untuk registrasi manual. QR-nya disimpan dan jangan disebarluaskan ya, biar kuota BBM bersubsidi nggak diambil orang. Ayo, sukseskan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat guna. Buruan daftar! Senyum itu beri banyak kebaikan. Senyum menyebarkan semangat. Semangat ya Pak, insya Allah ada jalannya Pak. Senyum menumbuhkan kesabaran. Maaf ya Bu, Dinda belum bisa lebaran di rumah tahun ini. Senyum memberikan ketenangan. Calf Face Wash, bersihkan dan lembabkan kulit wajah. Bantu keluarkan senyum terbaikmu. Untuk sebarkan kebaikan, karena senyum itu sedekah. Senyum sedekah, beri banyak kebaikan. Halo teman-teman jelajah dakwah semuanya. Sekarang temenin aku yuk buat ketemu sama salah satu influencer TikTok dakwah dari Kota Bandung. Apa kabar Teh Novia? Saya Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya Teh, boleh Teteh perkenalkan diri Teteh terlebih dahulu pada teman-teman semuanya. Oke, kenalin teman-teman semua. Assalamualaikum, saya Novia Alistiana. Saya dari Bandung, tepatnya domisilinya di Kabupaten Bandung. Dan saat ini kesibukan saya itu mengajar di salah satu sekolah di Sumedang sebagai guru bahasa Arab dan juga guru Al-Quran. Selain itu juga saya memegang beberapa amanah. Yang pertama sebagai koordinator program di BMK Asaman ITB, juga sebagai koordinator wilayah di pembinaan rumah zakat. Masya Allah. Berarti banyak banget ya amanah yang Teteh pegang untuk sekarang ya. Insya Allah semoga berkah dan semoga dilancarkan ya Teh. Oke teman-teman, sekarang udah kenal kan ya nih sama Teh Novia. Tadi kita sekarang coba kenal lebih dalam lagi nih sama Teh Novia gitu ya. Gini Teh, yang Rafki tahu Teteh itu kan influencer ya Teh di media sosial ya. Kapan Teh Novia mulai tertarik menjadi content creator atau influencer di media sosial, dan apa alasan dasar Teteh gitu? Apa alasan Teteh menjadi influencer? Tapi ada 3 alasan yang mendasari saya memberanikan diri untuk berdakwah di media sosial. Yang pertama adalah karena dorongan mama. Saat itu mama saya bilang, kamu tuh punya ilmunya, kamu tuh punya skill untuk mengajarkan orang. Jangan hanya ilmu kamu tuh diterima di orang-orang tertentu aja. Karena saat itu saya mengadakan halaqah-halaqah kecil di rumah, juga mengajar di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, jangan sampai yang menerima ilmu saya itu hanya orang-orang itu aja, tapi harus meluas dengan cara media sosial ini. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah karena saya mempunyai proyek kebaikan pribadi yang diinisiasi waktu saya mengikuti Salman Spiritual Class. Dan saat itu SSC. Saat itu SSC 27. Ya, saya mempunyai proyek untuk memberantas buta huruf Al-Quran di Indonesia. Nah, gak mungkin caranya hanya membentuk hal-hal kecil. Nah, dengan media sosial ini bisa menjangkau mad'u yang luas gitu. Salah satunya ya dengan apa yang saya lakukan sekarang. Nah, kemudian alasan yang ketiga ya dalil dari sabda Rasulullah SAW bahwasanya man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan falahu mithlu ajrin fa'ilihi,
ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, inilah yang disebut amal jariah. Masya Allah banget ya niat teteh dalam mengabdikan diri mungkin ya menjadi influencer atau menjadi content creator. Yang pertama tadi dorongan dari orang tua, yang kedua menyebarluaskan ilmu yang teteh punya sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Menurut Teh Novia, makna dakwah lewat media sosial itu seperti apa sih Teh menurut teteh pribadi? Tentunya dakwah sendiri itu adalah sebuah kewajiban bagi kita seorang muslim. Karena Allah sendiri berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummah." Kita ini oleh Allah disebut sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang untuk kemungkaran. Nah, inilah yang disebut dengan dakwah. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya dakwah ini adalah kewajiban untuk kita semua umat muslim, entah tidak peduli gitu ya dengan profesi apa kita sekarang, tapi harus ada dakwah di dalamnya. Misal, saya adalah seorang guru, nah ketika menyampaikan pelajaran, kita harus ada nilai dakwah di dalamnya. Yang selain itu, dakwah di media sosial ini pun adalah sebuah peluang. Karena kita ketahui ya, di era milenial ini kita nggak bisa dilepaskan gitu dengan media sosial. Setiap hari kita berinteraksi dengan media sosial. Setiap hari kita menerima informasi, berkomunikasi. Nah, inilah yang disebut peluang. Kita harus bisa berdakwah di peluang yang ada saat ini, yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kita memanfaatkan media sosial yang ada, sekarang teknologi yang ada untuk kita menjalani kewajiban kita sebagai muslim ya, Teh. Karena kewajiban kita sebagai muslim itu menyampaikan walau satu ayat kayak gitu ya, Teh. Masya Allah. Nah, tadi sedikit Teteh sampaikan bahwa Teteh membuat konten tentang dakwah gitu ya. Nah, Teteh fokus, Teh Novia fokus dalam pembuatan konten tentang apa sih? Karena kan dakwah itu luas ya. Karena misalkan ada yang bikin konten tentang ceramah, ada yang bikin konten tentang sholawat, mungkinnya sholawatan karena kan itu juga termasuk dengan dakwah ya Teh. Nah, kalau Teteh sendiri itu fokus dakwahnya tentang apa sih? Fokus dakwahnya tentang edukasi, tepatnya edukasi terkait bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Berarti tentang dasar-dasar membaca Al-Quran mungkin ya gitu. Ya, Masya Allah. Kalau misalkan platform yang Teteh gunakan untuk membuat konten itu apa saja Teh? Di media sosial apa saja? Untuk saat ini fokusnya di platform TikTok. Mungkin insya Allah nanti akan merambah juga ke Instagram. Menurut Teh Novia, peran penting media sosial sebagai dakwah itu seperti apa sih Teh? Oke. Media sosial ini bagi saya itu memiliki peran yang sangat penting ya di kehidupan ini. Karena tadi kan udah disinggung bahwasanya kita sebagai milenial gitu ya, apalagi yang hidup di zaman sekarang, istilahnya boring lah atau bosen gitu kalau belajar Al-Quran kayak gitu. Nah, bagaimana Teteh mengemas itu? Oke. Ada dua cara mungkin yang bisa aku sampaikan. Yang pertama adalah kita harus kenali target dari media sosial kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya karakter dalam konten yang kita buat. Sebetulnya dulu konten saya itu bukan berisi terkait pembelajaran Al-Quran. Tapi dulu konten pertama saya itu tentang dakwah. Tetapi konten pertama saya itu tentang membicarakan suatu hadis dan juga penjelasannya. Nah, tapi di konten ketiga saya mulai mencoba nih untuk merambah ke bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan ternyata setelah dikomparasikan, viewers dari konten pertama dan ketiga itu jauh berbeda. Nah, dari sana udah ketahuan, berarti mad'u atau audiens dari media sosial saya itu udah tertarik jika saya membahas terkait dengan tahsin Al-Quran. Mungkin sekian dari Jelajah Dakwah segmen 2 ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Kamu nampak riba? Enggak. Ah, masa? Gak percaya. Terus pakai apa? Nabung di bank syariah. Kayaknya sulit. Enggak, biasa aja. Untungnya gimana? Bagi hasil lah. Nabung pakai ini, bukan pakai ini. Butuh kehangatan. Ada istri.
Tidak ada. Ada teman yang nyari? Tidak ada. Ada tetangga yang nyari? Tidak ada juga. Masih butuh kehangatan? Ada mie instan? Cari di lemari. Tidak ada. Cari di laci. Tidak ada. Cari di warung. Tidak ada payung. Cari mie instan di Gomart. Pasti ada. Tes, selamat datang di Tata Cara. Ini Gojek. Selamat datang di Tata Cara pesen makan pas ribet. Titip temen aja. Ayam geprek satu, buruan gua lapar. Pakai strategi, cuy. Bro, bayangin ayam geprek sambal pedas. Makannya pakai nasi panas. Wah, mau kan lo? Beli dong, gua nitip. Coba cari temen lain lah. Ada yang mau ayam geprek? Nitip dong. Watashi shirataki-taki bum bum, ala-ala bum bum. Apa saja, asal Anda buy one, saya yang get one. Kami mau santapan rohani. Diam kamu Ferguson. Atau coba pesan GoFood untuk pertama kali. Ini tata caranya. Buka Gojek, klik GoFood. Pakai voucher kamu ada total voucher 156.000. Validasi voucher, klik voucher yang kamu mau gunakan. Masukkan pesanan, pastikan lokasi antar sudah sesuai. Klik pesan, makanan diantar. Mas, yang lapar Kak. Kalau sudah tahu caranya, silahkan coba order GoFood sekarang. Dan jangan lupa pakai vouchernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rafki. Iya, halo teman-teman jelajah dakwah semuanya. Wih, jelajah dakwah. Oke, kembali lagi gitu ya. Insya Allah sekarang kita dengan narasumber yang tidak kalah luar biasanya gitu di sini ada Kang Gani di sebelah saya gitu ya. Sebelumnya apa kabar Kang Gani? Alhamdulillah, ini cuaca dingin, alhamdulillah sehat, diberikan kesehatan. Justru kalau hujan itu adalah media buat kita nambah kekuatan fisik harusnya ya. Makin kuat gitu. Karena semakin banyak turun keberkahan mungkin ya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk One Ummah sendiri gitu ya, Kang Gani. Kenapa sih komunitas ini dinamakannya One Ummah gitu? Ya. Tentunya kita punya cita-cita besar ya, bahwasanya anak-anak muda ini potensinya sangat banyak yang belum mengenal Islam dan lain sebagainya. 2016 kami coba memulai komunitas ini untuk menyatukan dulu anak-anak pelajar, kemudian kita ngaji di sebuah masjid di Antapani gitu ya, namanya Masjid Baitul Mukmin. Ketika itu kita coba bikin sebuah event kajian kecil-kecilan yang mana sebenarnya tema pertamanya adalah One Ummah gitu, satu umat. Maka dari tema kajian pertama itu waktu itu belum ada nama komunitasnya gitu ya, masih remaja-remaja masjid. Ya udah, kenapa enggak kita kukuhkan sebuah nama komunitas namanya One Ummah, ditambah One Ummah Movement gitu. Jadi niatnya, motivasinya sih biar anak-anak muda ini bisa bersatu gitu ya,
dalam sebuah komunitas atau menjadi sebuah media atau wasilah buat komunitas lain untuk saling berkolaborasi jadi satu kebaikan satu umat lah gitu, Kang. Untuk dakwah dari segi dakwah kan luas ya, Kang ya. Yeah. Ada mungkin ada yang melalui ceramahnya gitu, atau dari segmentasi dakwahnya gitu. Segmentasi dakwah yang Wan Umah fokuskan itu apa sih, Kang? Ya, tadi sempat di-spill juga, kita memang fokus dan hampir kayaknya 99% mungkin ya di Wan Umah itu anak-anak muda, pelajar, mahasiswa gitu ya, Gen Z dan milenial. Jadi ataupun sebenarnya lebih ke early career juga ada gitu ya. Hanya satu orang, beberapa hitungan jari lah ya, yang usianya antara 30 sampai 40. Sisanya di bawah 30 kebanyakan, Kang. Jadi semuanya anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Itu segmentasi yang kita coba kejar lah, Kang, gitu. Nah, boleh lebih dijelasin lagi, Kang Gani gitu, untuk program-program atau kegiatan yang mungkin akan ada nanti di Wan Umah atau bahkan yang sedang berlangsung saat ini? Iya. Jadi kalau di tempat ini sendiri namanya Creative Youth Center, Kang. Biasanya kita ada panahan di atas tuh ya. Kita ada panahan dan di sini sebenarnya dalam aspek ketahanan pangan gitu ya. Jadi di sini kita sedang membangun program dan kegiatan gimana caranya pangan itu bisa terhilirisasi gitu ya, bisa sampai ke ujung. Itu kan butuh sebuah hulu gitu, butuh sebuah awal. Maka di sini ada programnya namanya Creative Youth Center. Di sana banyak tanaman-tanaman tumbuhan, lemon, bawang-bawangan ya, dan banyak lah gitu ya, Kang, cabai-cabean dan lain sebagainya. Terus ada kafe kopi juga gitu ya, kafe kopinya kita produksi sendiri dan lain sebagainya. Terus di atas ada kandang kelinci, ada kandang ayam di bawah. Terus kita dari pakan-pakannya, dari pupuk-pupuknya kita handle sendiri gitu ya. Terus ada kandang domba ya, bentar lagi kan Idul Adha, kita urus dari kecil. Nah, sebenarnya tujuannya di antara salah satunya adalah menjaga ketahanan pangan supaya kita nggak terlalu krisis dalam hal-hal yang sifatnya tadi kebutuhan pangan gitu ya. Itu salah satunya dalam ekonomi sih, ini lebih ke ekonomi. Kalau kajian sendiri, sebenarnya kita lebih banyak menyerahkan kajian ini tadi, Kang, ke namanya Korwil, koordinator wilayah. Jadi Wan Umah nggak handle lagi kajian, tapi diserahkan ke masing-masing Korwil. Wan Umah Cimahi, Wan Umah Garut, Wan Umah Palangkaraya, so bikin kegiatan masing-masing. Yang terdekat itu ada tablik akbar dan lomba tahfiz, lomba nasyid di Garut gitu ya. Ya, yang sudah berjalan kemarin ada kajian tablik akbar sama syarifah gitulah, saya kurang paham, sama salah satu syarifah, ustazah syarifah gitu di Cimahi, itu yang sudah berjalan. Kemudian kalau yang sosialnya banyak tuh di Palangkaraya, mereka sering games bagi-bagi ke panti-panti gitu kan. Kemudian kita juga ada namanya saker, namanya ya seperti Korwil gitu ya. Mereka lebih sering ke olahraga gitu ya kan. Olahraga cuman lebih nyantai. Ada juga divisi yang seringnya camping ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang fokusnya ke kajian ibu-ibu, namanya Mar'atus Solihah. Itu bagian dari Wan Umah juga. Itu fokus kajiannya untuk para umahat-umahat. Nah, itu biasanya kita di PSB, di Alatif ya. Alatif juga kemarin kan ya? Di Alatif, terus di Ukhuwah juga sempat. Kemudian kalau kajian khusus perempuan, tapi dia pelajar mahasiswa dan early career, kita ada namanya Anissa Community, Kang. Jadi kajian-kajiannya diserahkan kepada Korwil, dan nanti Januari kita ke Baduy, itu bagi-bagi Quran, syiar Quran Indonesia Baduy Banten ya, bagi-bagi Quran, akhir Januari 30-31, tanggal 15 kita, atau di bagian lain di kemanusiaan, itu biasanya kita lebih ke yang hari ini lagi viral, Palestina gitu ya. Kita menggalang dana dan menyalurkan bantuan, cuman belum sampai ke Palestina sih, masih tahap birokrasi dan sebagainya. Kita kolaborasi dengan beberapa lembaga. Itu sih, Kang, program-program. Oke, mungkin itu teman-teman Jelajah Dakwah. Terima kasih sudah menyimak di segmen terakhir Jelajah Dakwah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.